Indonesia. Indonesia ada sejak puluhan tahun yang lalu, di mana para nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan, rela mengorbankan waktu, jiwa, dan raganya demi terwujudnya persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, 17.504 pulau, 742 bahasa, 1.340 suku bangsa, dan ini semua disatukan dengan satu kata, Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Berikut penjelasannya. Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu kita wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini berikut penjelasannya bagaimana cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila pertama di dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan mempercayai adanya Tuhan, dengan memiliki suatu agama tertentu, dengan menjalankan syariat ibadah sesuai agamanya masing-masing, dengan cara menggalang kegiatan-kegiatan keagamaan yang meningkatkan rasa persatuan dan selalu senantiasa menjaga toleransi antar umat beragama agar tidak terjadi perpecahan. Selanjutnya, penerapan sila kedua di dalam Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara mengembangkan sikap tenggang rasa sama manusia, saling mencintai, berani membela kebenaran dan keadilan, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan mampu melakukan yang terbaik dalam bermasyarakat, serta dengan cara mewujudkan rasa kasih sayang di antara sama manusia agar menjadi manusia yang bersih, terhormat dan baik yang berdasarkan kepada Pancasila. Selanjutnya, menerapkan sila ketiga di dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, yakni dengan cara menjaga persatuan di dalam masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, saling menghormati antar suku dan budaya etnis beragama, dan yang paling penting menjaga dan menanamkan serta mengamalkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, menerapkan sila keempat dalam Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan cara menerapkan teori kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan cara mengikuti pemilu, mengikuti dan mengayomi kegiatan sosialisasi dalam menanamkan nilai dan rasa bermufakat dan bermusyawarah menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan benar. Dan menerapkan sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan cara berlaku adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, suka bekerja keras, tidak merusak fasilitas umum, bergotong royong, tidak melakukan pemerasan terhadap sesama, dan senantiasa menjaga hubungan baik sesama umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya sehingga kita semua dapat melakukan UTS Pancasila ini dengan daring secara lancar. Di sini saya Asramuddin Syukron dengan NIM 203111136 akan menyampaikan beberapa materi tentang Pancasila dalam pandangan Islam. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila ya berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin,
kepala banteng, padi, dan kapas. Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dengan negara lain. Di sudut lain, negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila juga bukan negara Islam atau negara yang berdasarkan atas agama tertentu. Negara Pancasila pada tentunya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, dan religiulitas. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia juga. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima menyetujui Pancasila dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagaimana uraian berikut. Yang pertama, Pancasila agama dan tidak bisa menggantikan agama. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syarat Islam. Yang ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa mayoritas beragama Islam. Selain hal-hal di atas, hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini. Uraian berikut. 1. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih atau kepercayaan dari berbagai kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minallah yang merupakan sendi tauhid dan pengejauhan hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesankan Tuhan. Di antaranya adalah tercermin di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata. Namun, dalam pemandangan agama lain, Tuhan adalah mengatur kehidupan yang disembah. Lanjut, yang kedua yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minanas, yakni berhubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya adalah tercermin di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8-9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesama kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil. Karena keadilan dibutuhkan dengan segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah. Sila yang ketiga,
berbunyi Persatuan Indonesia bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang menegara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama umat Islam. Dan ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama umat manusia, Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Diantaranya adalah tercermin di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Dia atau Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara sedangkan kamu di atas tepi jurang api neraka. Maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapatkan petunjuk. Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah muzakarah atau perbedaan pendapat dan syura atau musyawarah. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikan dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah tercermin di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya mampu bersikap keras lagi berkata kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, manfaatkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Yang terakhir, yang kelima, yaitu keadilan seluruh rakyat Indonesia. Bermakna bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Quran dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil. Dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam. Di antaranya adalah tercermin di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum berkerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas kiranya bahwa sila-sila Pancasila merupakan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, negara dan pemerintahan yang berasaskan Pancasila tidaklah bertentangan tetapi sejalan dengan agama Islam. Dengan demikian, tidaklah tepat kalau segolongan kecil umat masih mempertentangkan negara Pancasila dengan Al-Quran. Semoga suatu saat nanti terwujud kebersamaan antara golongan Islam dengan golongan nasionalis, sehingga terwujud suatu masa ketika Pancasila bertasbih. Untuk mengandung prinsip musyawarah dan dasar-dasar demokratis lainnya, semua ciri yang disebutkan Pancasila. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila lebih mempunyai ciri-ciri keislaman dari negara-negara Timur Tengah. Demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Bila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.